Hari keempat penyekatan larangan mudik di gerbang tol Cikupa Tangerang, jumlah kendaraan mulai menunjukkan penurunan. Hal serupa terlihat di Kalimalang yang merupakan perbatasan Jakarta dan Bekasi. Petugas gabungan terus berjaga di depan tol Cikupa yang menghalau pengendara yang nekat mudik. Sejumlah berkas termasuk surat bebas COVID-19 dan surat tugas diperiksa untuk memastikan pengendara tidak melakukan perjalanan mudik. Meski demikian, pelanggaran di gerbang tol Cikupa tercatat menurun hingga Minggu siang. Jumlah pelanggaran mudik yang diputarbalikan hanya 41 kendaraan. Penyekatan memang turun ya, tapi kita tidak boleh lengah. Ya. Kalau kita hitung dari waktu jam 08 sampai dengan 12.00 ini baru 41 yang kita putar balikkan. Yang terdiri dari 32 kendaraan pribadi, 1 bus dan 1 mobil penumpang. Pemudik yang diminta putar balik di checkpoint Kalimalang yang merupakan perbatasan Jakarta dan Bekasi juga menurun. Bahkan hingga Minggu siang belum ada kendaraan yang diminta putar balik. Meski demikian, petugas gabungan terus melaksanakan penyekatan di checkpoint Kalimalang terkait larangan mudik di masa pandemi. Mirsa, bagaimana tindak lanjut penyekatan di perbatasan Jakarta dan daerah penyangga hingga sore hari ini? Kita akan bergabung bersama rekan kami, ada Salsabila yang melaporkan dari kawasan Kalimalang, Bekasi, dan Hasbi di Bogor. Kita terlebih dahulu ke Salsabila. Salsa, bagaimana laporan terkini mengenai arus lalu lintas di tempat Anda melaporkan? Baik Abraham dan juga pemirsa semua, jalur arteri Kalimalang dan sepanjang jalan Kalimalang merupakan jalan perbatasan atau wilayah perbatasan dari wilayah otonom DKI Jakarta ke Bekasi, yang apabila para pemudik bisa lolos di jalur ini tanpa hambatan, mereka kemungkinan besar akan melalui jalur Pantura yang bisa membawa mereka ke berbagai daerah di Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan juga Jawa Tengah. Dan di hari keempat masa larangan mudik, dari pos penyekatan Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat dilaporkan bahwa jumlah kendaraan roda 4 ataupun roda 2 yang diputarbalikan memang mengalami penurunan. Adapun selama 4 hari masa larangan mudik, jumlah kendaraan yang diputarbalikan tertinggi berjumlah 37 kendaraan yang didominasi oleh kendaraan roda 4 yang terindikasi memang akan mudik dan tidak memiliki kelengkapan berkas. Dan khusus hari ini, pada hari Minggu 9 Mei 2021, terpantau kondisi lalu lintas sebetulnya sejak siang tadi cukup normal untuk di kawasan ini. Dan didapati 17 kendaraan yang diperiksa dan terindikasi mudik dengan keterangan 9 kendaraan roda 4 dan 4 kendaraan roda 2 telah diputarbalikan karena terindikasi mudik dan tidak bisa menunjukkan kelengkapan berkas yang disyaratkan jika ingin melakukan perjalanan luar kota. Kami informasikan juga untuk seluruh masyarakat bahwa setiap harinya di pos penyekatan Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat ada 40 petugas gabungan dari 8 unsur yang bertugas selama 24 jam dengan 2 shift dan 12 jam untuk shift tugasnya dalam satu hari. 8 unsur itu adalah TNI, Kepolisian, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, kemudian juga ada BPBD, ada Pramuka, ada Satpol PP, dan termasuk Brimob juga diturunkan. Kami juga diinformasikan oleh Komandan Pospam daripada penyekatan di Kalimalang bahwa hari Senin besok pukul 10 akan dilakukan rapat untuk rekayasa lalu lintas malam takbiran ataupun H-2 Idul Fitri. Kembali ke studio. Terima kasih Salsabila, laporan Anda langsung dari Kalimalang, Bekasi. Kita selanjutnya menuju ke Hasbi di Bogor. Bagaimana penyekatan arus mudik di sana? Ya, memang semenjak dari tadi pagi hingga sore hari kepolisian tidak kurang-kurangnya terus memeriksa kendaraan yang melintas menuju ke arah Baranang Siang ataupun Bogor Kota, bahkan secara skema sistematis sekali Abraham. Mulai dari exit tol Baranang Siang ini menuju ke arah Bogor Kota sudah dilakukan penyekatan dan dua lajur saja yang dibuka dari 3 lajur yang ada. Kemudian jikalau kita memang keluar menuju ke arah Tanah Baru ataupun Sukaraja itu sudah ditutup total, maka aksesnya cuma satu menuju ke arah Baranang Siang saja. Kemudian diprioritaskan nanti plat-plat yang di luar Jabodetabek seperti plat D dan E yang kebanyakan dari tadi kita lihat untuk diputar balik. Namun itu jumlahnya jauh berkurang dari hari-hari kemarin. Bahkan total hingga sore hari ini hanya ada sekitar
31 kendaraan saja yang sudah diputar balik dengan plat di luar Jakarta. Sedangkan untuk mereka yang warga Bogor ataupun Jabodetabek masih dilihat terlebih dahulu apakah memang mereka memiliki surat tugas. Meskipun dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Safri Liputo telah menyatakan bahwa tidak perlu lagi ada surat tugas bagi mereka yang ingin bekerja keluar kota, khususnya mereka yang di area Jabodetabek. Namun kali ini juga penurunan sudah dijatakan 20% semenjak hari-hari sebelumnya dilakukan penyekatan di wilayah Bogor ini. Kemudian juga tidak tanggung-tanggung menuju ke weekend ini, di hari Minggu ini, pihak kepolisian Polresta Bogor menyatakan bahwa mereka terus memperketat karena memang ada kemungkinan di libur akhir pekan justru banyaknya masyarakat yang ingin keluar kota menuju Cianjur dan juga Bandung. Abraham. Terima kasih Hasbi, laporan Anda dari Bogor, dan sebelumnya ada Salsa di Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat. Pemirsa.